Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, kita akan menyimak dan mendengarkan bersama debat antara apologet Kristen Indonesia dan para polemikus Islam. Dalam debat ini, para polemikus kepanasan melihat penjelasan tentang apologet Kristen Indonesia ini tentang Alkitab, bagaimana Alkitab menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Dia adalah jaminan keselamatan itu. Mari kita dengar penjelasannya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Ini dia videonya. Kalau nonton saya bisa murtad. Bilang sama orang Aceh hari ini, malam ini, jangan nonton live Abi Pendi. Kalian bisa murtad. Begini Bang, ini masalahnya nanti banyak yang nonton anak-anak. Ya bilang sama anak-anak jangan nonton. Bilang sama anak-anak jangan nonton. Sehingga anak-anak ini terjerumus. Terjerumus nanti cepat. Jadi cepat apa? Cepat terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Contohnya hal yang tidak baik. Makan babi. Oh, tidak mungkin dia makan babi. Babi itu makan babi itu. Enggak mungkin makan babi. Anak-anak mana bisa makan babi? Enggak, yang dimaksud itu anak-anak itu masih belum balik. Terus? Kan mereka tidak tahu menau. Terus makan babi mereka. Nanti itu jadi efek kepada anak-anak yang lain. Jadi pergunakanlah sosial media ini dengan baik gitu. Saya baik pergunakan media sosial. Saya selalu memberikan edukasi ya. Saya selalu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Saya selalu meluruskan apa yang sudah dibengkokkan. Contohnya, masuk Kristen itu dibayar. Masuk Kristen karena utang. Masuk Kristen karena ekonomi. Masuk Kristen karena Indomie. Masa orang bisa masuk Kristen gara-gara Indomie? Kan nggak mungkin. Saya luruskan pemahaman seperti itu. Didoktrin bahwa orang yang masuk Kristen dikasih pekerjaan, dikasih uang. Gampang sekali kalau dikasih uang. Banyak orang masuk Kristen. Setelah uang diterima, balik dia ke Islam. Kembali dia ke agama Islam. Kalau memang benar, gara-gara uang dia masuk Kristen. Itu bro. Jadi tugas saya ini adalah meluruskan apa yang sudah dibengkokkan. Doktrin-doktrin yang tidak sehat, hadirnya saya untuk meluruskan, untuk memberikan pemahaman yang benar. Ditambah lagi, banyak sekali pemuka agama mengatakan Yesus tidak mati di atas kayu salib. Dengan ayat yang diambil bukan ayat Alkitab, tetapi ayat di dalam Al-Quran. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Tugas saya di sini apa? Untuk meluruskan apa yang sudah dibengkokkan. Ternyata ayat Alkitab mengatakan Yesus mati di atas kayu salib. Yesus tidak pernah diserupakan. Memang dia nyata adanya yang mati itu, bukan orang yang diserupakan. Tidak mungkin Tuhan menyerupai orang yang tidak bersalah sehingga dibuat bersalah. Orang yang seharusnya bisa sehat sampai sekarang masih hidup dibuat mati oleh Tuhan. Itu tidak mungkin. Tuhan tidak sekejam itu. Ya, karena Tuhan tidak bisa disogok. Tidak bisa disogok. Dan ketika orang yang disalibkan itu tidak pernah membela dirinya. Oh, ini bukan aku ini. Ini bukan Yesus yang disalibkan. Ini aku misalnya Justin yang disalibkan. Yesus sudah diangkat. Ini Justin, tolong. Bukan. Enggak seperti itu, bro. Nah, inilah tugas saya. Jadi, Abang Cristiano Ronaldo kasih tahu sama orang Aceh. Jangan nonton live Abi Pendi. Oke, siap. Ini Pendi. Siap, ini saya ada pertanyaan 1 sampai 5 pertanyaan. Tapi ini kalau di Aceh lagi azan ya. Ya. Tolong ke moderator atau host jangan diturunkan dulu, oke? Kita di sini berdebat secara normal, secara netral, oke? Nanti kalau kamu kalah debat nanti banyak orang yang murtad bagaimana? Hah? Enggak. Kita di sini berdiskusi. Ya, kalau nanti di saat kami bertanya kepada kamu tidak bisa jawab, itu membuat banyak orang bertanya-tanya, apa benar nih kitabku bisa menjawab semuanya? Apa benar nih kitabku kitab yang sempurna? Kenapa setiap ditanya sama pihak Kristen tidak ada yang bisa jawab? Nanti banyak orang yang murtad gimana? Kamu tanggung jawab? Mau nggak kamu tanggung jawab? Ini ada pertanyaan. Enggak, kamu bilang mau azan, kamu nggak sholat? Enggak, ini kan tapi gini. Saya ada pertanyaan untuk Mas Pendi ya, satu ya. Oke ya. Tolong yang lain dulu diam dulu ya, satu ya. Sejarah dan keaslian Yesus, apakah ada bukti sejarah di luar Alkitab yang benar-benar mendukung keberadaan Yesus? Oke. Ya, sudah dulu. Ya. Tolong, oke, tolong saya tutup mic ini dulu. Ini saya ngomong dulu biar teratur. Oke, silakan Bang Pendi yang jawab. Oke, iman saya secara pribadi itu bukan berdasarkan apa kata kitab buku lain, apa kata kitab lain. Iman saya berdasarkan apa yang tertulis dalam Alkitab.
Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus datang yang kedua kali. Itu iman saya. Kami percaya apa kata Alkitab, kami lihat apa kata Alkitab, kami percaya apa kata Alkitab, kami imani apa kata Alkitab, kami lakukan apa kata Alkitab. Itu iman kami. Itu bro. Sekarang saya mau bertanya kepada kamu. Satu. Enggak, jangan satu-satu. Kamu bertanya, saya menjawab. Saya bertanya, kamu menjawab. Satu-satu dulu. Apalagi? Nanti giliranmu bertanya. Ini jangan. Satu-satu. Satu pertanyaanmu sekali saya jawab. Satu pertanyaan saya kamu jawab. Kenapa takut kalah ya? Iya, saya takut kalah sama kamu. Nanti saya masuk penjara. Kenapa? Takut kalah? Iya, saya takut kalah. Oke, ini pertanyaan yang kedua. Jadi pertanyaan saya nggak bisa ini. Nggak, tunggu dulu. Nanti begitu kamu 5 pertanyaan kamu nanti saya jawab, langsung kamu lari. Sekarang pertanyaan saya. Pertanyaan saya. Lari saya. Pertanyaan saya kepada kamu. Oh, udah nggak jelas nih. Ini udah kita ketir nih Pendi ini. Allah yang zahir dalam Al-Quran itu siapa? Enggak, ini dulu. Ini kan belum. Allah yang zahir dalam Al-Quran siapa? Huwa awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Siapa Allah yang zahir dalam surat Al-Hadid ayat 3? Bentar lagi, ini kau dengar Pendi, kau buka dulu telinga. Ini kita detik-detik Bapak Ibu, begitu 5 pertanyaan kita jawab, lari. Ya, lari. Itu namanya apa Aceh dia itu. Apa Aceh yang pika-pika sama saya. Yang ajak saya pika semalam. Itu dia. Kalau sudah 5 pertanyaan kita jawab, dia langsung kabur, langsung lari. Tujuan dia naik ke tempat kita tadi apa? Untuk mengingatkan jangan ajak orang murtad. Jawaban kita apa? Bilang sama orang Aceh, jangan nonton live saya. Ini orang oknum yang dari Aceh itu gatal mulut Bapak Ibu, gatal tangan. Kapanpun Habib Pendi live, selalu mereka kejar. Mereka tunggu-tunggu. Kapan Habib Pendi live? Begitu saya live, orang pertama yang nongol itu orang Aceh. Orang Aceh yang nongol pertama. Begitu buka live, Bang Ogi, langsung mereka yang pertama. Apa katanya? Bui. Itu pertama keluar. Kalimat keluar ketika mereka hadir di live kita. Bui. Haleluya. Yang maaf aku potong ya Bang Pendi ya, Abi Pendi ya. Tapi yang aku bingung gitu loh Bang. Setipis itukah iman mereka sampai mereka takut melihat live Bang Pendi aja? Cuman sekedar melihat live aja kok takut. Saya nih loh misalnya ya, saya mau lihat itu Don Jitan lagi live, Don Jitan lagi bahas Alkitab, lagi bahas Tuhan Yesus, nggak ada ketakutan sedikit pun, malah saya lucu. Malah lagi syahadatin orang Kristen. Betul, nggak ada takut-takutnya, malah saya lucu. Kau tidak paham Alkitab, kau framing Alkitab. Tapi terima kasih, nama Tuhan Yesus dipermuliakan di situ. Orang makin banyak baca Alkitab. Tapi mereka itu kenapa ketakutan sama Bang Pendi? Berarti imannya nggak kuat dong. Kalau memang iman kuat, Bang Pendi mau ngapain aja, biasa aja, santai aja. Ya, bahkan brother, harusnya menjadi bahan bagi mereka kan, untuk menguatkan iman mereka, untuk menggali lagi, untuk mereka belajar lagi. Oh, ini ada pertanyaan-pertanyaan dari Habib Pendi. Mereka gali, mereka pelajari, lalu mereka bisa jawab. Contohnya kita Bang Oki, kita kan tidak pernah tahu dulu mengenai pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan. Ketika mereka tanyakan, kita cari tahu ini bagaimana ya. Jadi membuat kita tambah semangat di dalam kita beriman, tambah kuat iman kita, dan tambah mantap iman kita. Ini dia minta naik lagi. Oke, kita naikkan ya. Apa Aceh? Kalau kamu tidak mau jawab pertanyaan saya saya turunkan. Enggak, gini Bang Pendi. Tidak. Kalau kamu tidak mau jawab pertanyaan saya turunkan. Pertanyaan kamu sudah saya jawab. Pertanyaan saya, siapa? Oke, siap. Ini berarti gini aja. Saya enggak. Ini room saya, bukan room kamu. Ini room saya Tuhan bagi kamu. Saya bisa naikkan kamu, bisa turunkan kamu. Ada. Berarti Pendi takut. Pendi ketar-ketir sama Ronaldo. Berarti yang itu dia, ya. Karena ketakutan ditanya, alasannya Pendi takut, ini takut. Padahal takut ditanya, makanya dia minta 3 tadi kan. Habis 3 kabur. Pertama 5 Bang Oki. Pertama 5. Habis itu 3. Habis itu langsung kabur. Masih ingat yang tadi Bang Oki jawab pertanyaan yang orang pertama itu Abu Musa. Begitu juga. Sampai dia sendiri yang panik. Ketika Bang Oki tanyakan, apa jawaban dia? Tanyakan sama Bang Pendi karena dia duluan. Berarti lebih hebat Bang Pendi dibandingkan dia. Padahal udah murtadnya Bang Pendi ini kan. Udah jadi orang atur. Haleluya. Luar biasa ya.
Ya Oten di bawah tap-tap layar ya Oten, bantu roomnya Bang Pendi ya. Iya. Gitu, biar nggak gampang rungkat teman-teman. Betul. Ini siapa lagi ini ya? Pak Robi ya. Sub Aji. Halo Bang. Salam Pak Robi. Ya, malam juga. Udah ini ya, udah ini namanya bermanfaat gitu. Siap. Malam, Bang. Malam. Malam. Ya, boleh diskusi ya kita. Iya boleh. Bertanya dan ditanya. Tentang keimanan kita masing-masing. Iya. Ya, boleh Bang, menanya dulu nanti aku ditanya juga. Boleh Bang. Ya, di Matius 5 ayat 16 sampai berapa sampai 18 sampai 19 itu kata Yesus, "Jangan kau menyangka aku untuk meniadakan hukum Taurat, tapi aku menggenapinya. Sebelum lenyap langit dan bumi, satu titik atau satu nota pun tidak akan dibatalkan hukum Taurat itu." Nah, siapa aja yang mau menanggapin? Sebelum lenyap langit dan bumi, kata dia, satu titik atau satu nota tidak akan dibatalkan hukum Taurat. Iya. Oke Bang, oke. Nah, terjadi. Ayatnya di mana itu Bang? Matius 5 dari Ayat? 16 sampai 19. Matius Matius 5 ayat 16 sampai dengan 18. dari 19 apa berapa ya? Ya, sebentar ya, kita cek ya Bang ya. Matius 5 ayat 16 ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ayat yang 18, karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ya, kita kalau baca Alkitab itu kita harus cari tahu dulu Bang, remanya apa, bicara itu maksudnya apa. Ya benar, Tuhan Yesus itu datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Apa yang tertulis di dalam kitab para nabi tentang kedatangan Mesias yang akan mati menderita di kayu salib itu digenapi oleh Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Ayat yang ke-16. Ayat itu mengajarkan bahwa orang yang percaya harus hidup sedemikian rupa sehingga perbuatan baik mereka dapat dilihat oleh orang lain, dan dengan demikian mereka dapat memuliakan Allah. Makanya tertulis itu di ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Makanya kami sebagai orang Kristen itu Bang, kami sebagai orang Kristen itu harus menjadi garam dan terang dunia, harus menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar kami. Ayat yang ke-17 itu saya sudah jelaskan tadi. Ayat yang ke-18 sekarang, kalau aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu titik atau satu garis pun tidak akan lenyap dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ayat itu Bang sedang menekankan hukum Taurat memiliki nilai yang kekal dan tidak dapat dihapuskan bahkan oleh Yesus itu sendiri. Ya, benar itu Bang. Gitu kata itu Bang. Ya, setuju. Gitu. Ya, sebelum lenyap langit dan bumi itu Bang. Sebelum lenyap langit dan bumi berarti sebelum kiamat itu Bang ya, kalau menurut keimanan dari itu Bang. Ya, saya sudah jawab ya Pak ya. Ya, belum itu Bang. Satu titik atau satu nota tidak akan dibatalkan. Betul. Nah, pertanyaanku Bang, kenapa kata Paulus yang kalian iman sebagai pembawa Kristen, sebagai apa? Dia yang mengatakan. Berapa rupanya pertanyaan Abang ini? Mau framing ke Paulus. Tadi aku Nah, ini kebiasaan kalau naik di rumah saya juga begitu. maksud aku kenapa Nama-nama terus, ya kan? Nama-nama terus. Tadi minta Gini. kejelasan. Berarti ini pertanyaan kedua. Ini pertanyaan kedua. Bukan pertanyaan, tadi bukan pertanyaan. Aku membaca ayat, kita sepakat semua. Tidak ada pertanyaan tadi Bang. Pertama tadi. Loh, Abang bilang jelasan itu bertahan. Tidak ada pertanyaan Bang. Yang ku tanyakan kenapa kata Aduh. Paulus dengan matinya Yesus di tiang salib dia telah membatalkan hukum Taurat beserta perintah dan ketentuan. Inilah Paulus itu yang pembawa ajaran Kristen. Kenapa dia bertolak belakang 100% dengan ajaran Yesus? Oke, landasan dasarnya apa? Tunjukkan saya ayatnya. Itu, Bang. Pembawa Kristen, penyembah. Landasan dasarnya apa? Tunjukkan saya Kenapa dia ayatnya. bertolak belakang. Landasannya apa? Tunjukkan saya ayatnya. Mana Bang? Landasannya apa? Ayatnya mana? Silahkan Di ditunjukkan. Efesus 1 ayat ke-14 15 kalau nggak salah. Efesus itu perjanjian lamanya itu Bang. Efesus ya, Efesus sebentar ya. Efesus 1 ayat yang ke? Cari dulu 14 15 kalau nggak salah. Oke, dibacakan silakan Bang. Hebat ya. Hebat mereka ya. Bisa hafal ayat Alkitab ya. Islam Bang Subaji ya. Iya, kalau salah maaf. Tapi aku nyamin pasti ada itu Bang ayatnya. Kalau salah maaf. Tapi aku nyamin pasti ada itu. Efesus berapa? Efesus yang jelasnya Efesus 1 ayat berapa itu Bang? Efesus 1 ayat yang ke berapa Bang? Banyak sekali Bang. Ada sampai 23 ini Bang. Yang mana Bang? Kata perkataan Paulus Bang. Ya udah, Abang jelaskan aja. Ya, Karena yang saya tahu Bang, tidak ada tertulis seperti itu yang ada di dalam Roma 3 ayat yang ke-31. Jadi apakah kami membatalkan hukum Taurat dengan iman? Tidak. Bahkan kami meneguhkan hukum Taurat. Itu yang tertulis di dalam Roma 3 ayat yang ke-31, dalam Galatia 3 ayat yang ke-24. Jadi hukum Taurat itu adalah penuntun bagi kami sampai Kristus datang supaya kami dibenarkan oleh iman. Coba Bang, di Efesus 1 ayat 14 15 ya Bang. Oke, Efesus 1.
Ya kalau aku terlempar keluar aku naik lagi ya. Kalau aku terlempar keluar aku cari. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ayat yang 15, karena itulah aku mendengar tentang imanmu dan Tuhan Yesus, tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Di mana berbicara tentang Paulus? Ya ini Yang Bang, sebutkan tadi. ya aku cari Bang. Seandainya aku terlempar, aku mau naik lagi. Bang. Silakan. Abang nggak mau ditanya kah? Udah saya jawab loh itu. Aduh, sulit. Kan ayatnya aku belum ketemu. Kalau kamu mau mencarikan ayatnya, kalau kita sama-sama biar Loh abang lah, saya sudah jawab, saya juga yang carikan ayatnya. Lo kok enak kali, nggak ada data dan dalilnya. Aku tanya imannya nggak punya data dalil juga nanti. Makanya aku cepat-cepat biar aku cepat ditanya. Biar Oke, ya. kan ada ayatnya. Semua orang Kristen pasti tahu ayat itu, Bang. Nah, biar daripada ngelambat-lambat, tampilkan aja ayatnya. Daripada nanti ketemu juga ini, Bang. Nanti kalau saya terlempar, saya naik lagi ya. Kenapa sama semua ya? Ini sudah berapa orang yang naik Bang Oki hari ini, malam ini? Di aku aja udah 3 apa 4 sama semua kualitasnya seperti itu. Pak Supaji. 2 Efesus 2 ayat 13 sampai 16. Ya. Efesus 2 Ayat ke-13 sampai 16. Efesus 2. Ya, ayat 13 sampai 16. Oke, Efesus 2 berarti Bang ya. Efesus 2 ayat yang ke-15. 13 sampai 16, 13 sampai 16. Kenapa dengan ayat itu, Pak Supaji? Ya, tadi kan udah kejelaskan. Kenapa bertolak belakang? Tadi kan udah kebacakan. Kamu mau minta ayatnya? Aku carikan itu ayatnya. Yang bertolak belakang yang bertolak belakang yang mana? Coba Pak Haji baca dulu, Pak Haji baca. Nah, tadi kan udah kejelaskan. Udah jelaskan ayatnya tadi kan? Ya. Coba baca. Dengan matinya Yesus di tiang salib, dia telah membatalkan. Enggak, baca 13 dulu. Bapak dibaca 13 sampai 16 coba. Nah, di antara ayat itu Bang pasti ada itu, Bang. Ada Nah, ayat. coba Bapak baca, biar Bapak lebih paham Alkitab coba. Bapak baca ayat 13 sampai ayat 16 coba, Pak. Dalam nama Yesus. 2 3. Baca, Pak. Nggak mau bacanya? Efesus 2 ayat 15. Iya betul, saya udah tahu ayatnya itu. Ya. Baca, Pak. Ya, aku tidak. Sebab dengan matinya Yesus di tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta ketentuan, perintah-perintah dan ketentuannya itu. Ya kalau baca ayat Alkitab orang, kitab suci orang jangan ditambah-tambahi, jangan dikurang-kurangi. Ya, coba Hargai jelaskan, kitab suci baca. kami. Baca, Nanti kalau kitab sucimu kami perlakukan seperti itu, kok kejang-kejang, demo berjilid-jilid, persilakan kami dibilang kalian penistaan. membacanya. Oke, di dalam Matius 2 ayat yang ke-15, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengandalkan damai sejahtera. Ya, jadi pembatalan di situ bukan berarti membatalkan, Bang. Tidak membatalkan, tetapi itu apa? Seperti yang saya bilang tadi, Bang, itu menggenapi apa yang tertulis di dalam hukum Taurat. Tidak ada yang bertolak belakang di dalam Alkitab itu. Makanya saya sebutkan tadi, Bang, di dalam sebentar ya, Roma berapa tadi yang saya sebutkan dulu ya. Sebentar, teman-teman. Coba Bang ayat tadi Bang jelas. Tidak ada kayak Iya gitu, betul. Itu jelas membatalkan Itu tidak. isinya, Bang. Sebentar, biar saya jelaskan dulu, ya. Ya, ke Efesus itu Di jelas, Bang. situ membatalkan, Bang, bukan berarti membatalkan. Makanya kan saya bilang, kalau kita ingin menafsirkan Alkitab, jangan baca yang tertulis saja. Kita harus baca dari misalnya ayat 13-nya, 14-nya, ayat yang silakan. ke-16. Sebentar, diam. Gitu. Silakan. Nah, jadi di situ tidak berarti membatalkan, Bang, tetapi Yang mana menggenapi tidak membatalkan, apa yang Bang? tertulis di dalam hukum Taurat. Seperti ayat yang saya sebutkan di dalam Galatia, di dalam Roma tadi, itu tidak membatalkan, tetapi menggenapi apa yang tertulis di dalam hukum Taurat. Misalnya, di dalam Yesaya 53, seorang Mesias akan menderita di kayu salib. Tuhan Yesus menggenapinya. Baca ulang. Sudah, Bang Haji sudah beberapa kali bertanya ini dengan saya dan saya sudah jawab. Roma 10 ayat yang keempat. Jawabannya sebentar saya bacakan ya. Itu telah membatalkan. Sebentar, Roma 10 ayat yang keempat. Begini, Sebab Supaji. Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh oleh tiap-tiap orang percaya. Itu perkataan Paulus. Jangan pembodohan. Itu jelas saya. Nah, inilah dia. Enggak, begini, Bro. Kamu kan bertanya satu ayat kan? Orang membaca ayat berikutnya, ayat sebelumnya. Iya, bahkan kataku tadi. Begitu, Bro. Ayat dari sebelumnya sampai terakhir tetap itu aja poinnya. Sudah dijelaskan. Tidak ada Cuma yang memang tidak kalian begini, Bro. Coba, Kalian coba. memang bukan mencari kebenaran, Ya, hanya coba untuk jelaskan mengolok-olok. itu. Satu Itu ayat jelas, yang kalian kutip, lalu kalian tanyakan
Apapun jawaban kami, kalian tidak butuh. Silakan mundur dari ayat belakangnya sampai ayat. Sudah dijelaskan. Sudah dijawab, Bang. Itu tidak membatalkan, Bang. Itu tidak membatalkan hukum Taurat, tetapi lebih kepada menggenapi hukum Taurat. Makanya, kalau menafsirkan Alkitab itu kita harus bandingkan dengan ayat-ayat lainnya seperti Roma 10 ayat yang ke-1. Silakan baca sebelumnya, Bang. Saya sudah jawab ya. Oke, sekarang saya bertanya dengan Abang. Dari ayat 13. Saya mau bertanya dengan Abang terkait dengan hal yang sama. Oke. Ya, Oke, saya mau bertanya, mau ditanya atau enggak? Ya. Mau ditanya atau enggak? Silakan tanya. Saya sudah. Silakan tanya aku. Oke, Bang. silakan. Tapi aku mau mengonfirmasi jawabannya tadi baru. Nanti setelah Abang jawab pertanyaan saya nanti. Sebentar. Saya mau tanya dulu, boleh? Boleh saya mau tanya? Maunya jawab berarti. Lu semaunya apa? Kami membaca silakan dengan dalil bertanya. Roma 10 ayat yang ke-4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh oleh tiap-tiap orang yang percaya. Di dalam Efesus 2 ayat yang ke-15 di situ walaupun tertulis membatalkan, tetapi di situ bukan membatalkan seperti yang kalian maksudkan. Itu adalah lebih ke penggenapan dari hukum Taurat itu. Perintah beserta ketentuannya. Itu, Bang ya. Oke, saya mau tanya dulu. Ketentuan yang dibatalkan juga. Oke, saya mau tanya dulu. Semua perintah Sebentar, ini dia naik kalau memang suka selalu bawa ayat ini nih. Udah berapa kali dijelaskan ini Semua aja perintah yang beserta ditanya. ketentuan. Oke, Bang. Saya boleh tanya? Silakan, tapi nanti aku konfirmasi baru aku jawab. Oke. Saya mau tanya, kalian itu kan sering mengklaim kami ini mengikuti ajaran Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus disunat, kami disunat. Gitu kan? Sekarang pertanyaan saya, jawab pakai data dan dalil seperti saya menjawab Abang tadi dengan Roma 10 ayat yang ke-4. Galatia, semua saya sebutkan data dan dalilnya. Tujuan sunat di dalam iman Abang, tujuan titik kita ini dipotong, titik abang itu dipotong tuh. Tujuan titik dipotong tuh hubungannya dengan iman apa? Tunjukkan data dan dalilnya. Kalau kami orang Kristen ditanya apa tujuan sunat di dalam iman kami? Roma 10 ayat 7 di dalam Kejadian 10 ayat 12 sampai dengan 14 menjawab itu. Itu adalah perjanjian antara Allah dengan Abraham, tertulis secara letter lex. Yang saya tanya, kalian yang suka klaim-klaim, apa tujuan titik abang dipotong dengan iman Abang? Monggo silakan dijawab. Oke, aku jawab 100% banget. Tapi sebelumnya aku izinkan konfirmasi dulu jawabanmu tadi. Nanti dulu jawab dulu. Jawab dulu, silakan. Jawab dulu lah bro, nanti baru Jawab kamu ini kan. Jawab dulu. Dulu sebentar. Kok sekali kamu jawab? Coba jawab dulu. Konfirmasi langsung jawab. Jawab dulu silakan. Aku konfirmasi dulu jawaban kamu, baru aku jawab. Aku jangan dipotong. Aku konfirmasi jawabanmu, menerima atau tidak. Terserah. Nanti aku lanjut ke menjawab itu. Mudah jawabannya itu, Bang. Pakai data ya. Silakan. Ya. Ya. Berarti, Bang, yang itu tadi walaupun dipeliter-peliter kemana udah jelas kata Paulus, dengan matinya Yesus di tiang salib dia telah membatalkan hukum Taurat beserta perintah dan ketentuan. Berarti semua perintah dan ketentuan sudah dibatalkan dengan matinya. Berarti bertolak belakang dengan perkataan Yesus. Yesus berkata satu titik pun tidak akan dibatalkan sebelum lenyap langit dan bumi, Bang. Sebelum lenyap langit dan bumi satu titik pun tidak akan dibatalkan. Kata Paulus, dia berkata telah membatalkan hukum Taurat beserta perintah dan ketentuan. Oke. Apalah yang dibatalkan sama Paulus? Apalah yang dibatalkan sama Paulus? Hukum Taurat tadi. Hukum yang mana yang dibatalkan? Hukum yang mana yang dibatalkan? Hukum yang mana yang dibatalkan? Hukum Taurat tertulis itu hukum Taurat. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Itu tulisannya hukum Taurat. Iya, yang mana? Yang mana hukum yang dibatalkan? Hukum yang mana? Semua. Salah satunya yang mana? Salah satunya yang mana? Semua perintah dan ketentuan. Enggak, satu saja yang mana? Semua perintah dan ketentuan itu dalil. Semua perintah. Apa hukum Taurat? Hukum Taurat itu apa? Semuanya. Enggak, hukum Taurat itu apa? Semuanya. Enggak, hukum Taurat itu apa hukum Taurat? Sehingga dia membatalkan. Dari A sampai Z telah dibatalkan. Iya, apa? Apa salah satunya apa? Dari A sampai Z itu sudah dibatalkan kata dia. Mungkin Pak Mael mau tambahkan apa? Silakan nanti jawab ya. Apa yang di Ya, saat dari A sampai Mael? Z perintah dan ketentuannya. Halo, ya, Semuanya, selamat semua malam. perintah dan ketentuan. Saya Berarti konfirmasi. dari A sampai Z. Saya konfirmasi Supaji. Ya, Itu sudah, di ya. Halo? Gimana? Ya, saya mau konfirmasi yang tadi disampaikan. Yang pertanyaannya tentang Matius atau hukum Taurat dibatalkan. Sebenarnya tidak begitu. Di Matius 5:18 yang tadi dikasih tahu di awal, coba di situ dibaca dan disimak baik-baik. Kata kuncinya itu terakhir. Kata kunci terakhir. Ya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Itu kata kuncinya. Ya, itu sudah dijelaskan tadi. Kenapa saya bilang begitu? Kenapa dibilang begitu? Karena yang menggenapi ya Yesus sendiri. Itu Ketika dia menggenapi, artinya bukan membatalkan. Jadi waktu masa zamannya Israel, Bani Israel ataupun banyak sekali orang-orang yang menentang ajaran Yesus. Jadi saat itulah banyak sekali hukum Taurat yang dikeluarkan begitu. Jadi tadi ditanya, abang tahu nggak hukum Taurat itu apa aja? Jadi itu harus tahu dulu bang, biar bisa jawab untuk menggenapi itu, dan hukum itu berlaku sampai sekarang. Tidak ada yang dibatalkan. Tahu nggak hukumnya apa aja?
Nah, itu tidak ada tertulis Bang. Yang jelas tadi. Enggak, gini. tertulis, makanya kalau mau bertanya, Sebelum kalau menjawab mau pertanyaan bertanya, Bang Oki, sebelum harus menjawab tahu pertanyaan Bang Oki, dulu. tahu tidak hukum Taurat itu apa saja? Nanti dulu Bang ya. Penjelasan. Enggak. Coba jawab dulu, satu saja. Tahu tidak? Itu tadi. Bang Tahu Alvin. tidak? Pertanyaan saya, kalau tidak saya turunkan kamu. Tahu tidak apa hukum Taurat yang dibatalkan? Itu semua Apa hukum Taurat itu tahu tidak? Apa itu hukum Taurat? ya, kalau semua perintah dan kita itu berarti dari A sampai Z. Hukum Taurat itu satu saja apa? Semuanya. Itu Satu, semua salah perintah. satu dari semua itu apa? Salah satu dari semua itu. Semuanya Sobat Ji, hak kalian, semuanya. itu tuh ada 10. Dengar Sobat Ji. Kata Paulus itu semuanya. Jangan terlalu bilang menganggap tahu atau dan semua. Sebutkan salah satu yang dibatalkan oleh Yesus itu apa? Sebutkan salah satunya aja. Saya kasih tahu itu ada 10. Sebutkan salah Aku tidak satunya. pilih-pilih Bang. Aku tidak pilih-pilih yang mana dibatalkan. Itu yang kata Iya, Paulus itu semua. buktinya Oke. sampai sekarang, itu tidak Semua tidak perintah dan dihilangkan. ketentuan. Pak El, jangankan satu, Pak. Hukum Taurat itu apa? Dia tidak tahu. Itu jawabannya seperti itu untuk menghindari pertanyaan daripada Bang Oki tadi. Aku Itu jawab, sebenarnya, Bang. larinya ke Aku situ jawab, sebenarnya. ya udah. Makanya saya bertanya Jawab. sama dirimu, sama Bapak, apa itu hukum Taurat? Bapak nggak tahu. Bapak nggak Tadi paham aku apa mau itu hukum jawab. Taurat. Bapak Tadi nggak mengerti aku apa jawab. itu hukum Taurat. Tadi aku mau jawab. Nanti dulu ya. Jangan dialihkan. Tadi aku mau jawab Bang sebelum dikonfirmasi ini tadi. Alah, Aku mau alasan menjawab. kau itu. Ya, berhubung begitu konfirmasinya aku mau menanggapi dulu. Alah, dari Jawab sekarang pertanyaan susu. mau enggak? Ya. Ya, kau jawab lah pertanyaan kau sekarang, silakan. Ya. Silakan Ya, kau ya. jawab. Nanti dulu Bang. Oh, jangan nanti dulu, sekarang aja sudah terlalu banyak narasimu. Ini pembodohan yang itu tadi. Nah, Turun. karena dia Kamu tidak lari, mau turun. menjawab teman-teman. Nanti dulu. Nggak guna lah kau. Makanya jangan diizinkan kalau teman kamu ini mau konfirmasi tadi. Kalau Semua teman-teman, semua pihak makanya Muslim, jangan diizinkan menanggap itu mengkonfirmasi kalau nggak boleh ditanggapi teman kamu ini tadi. semua pihak Muslim ya yang bertanya ketika ditanyakan semua sama. Di tempat Bang Edis TV begitu. Di tempat Bang Oki Kesaksian Kristen begitu. Di tempat Pak Bom Bom begitu. Hampir semua komal Muslim bertanya, Kristen menjawab. Kristen bertanya, Muslim ya ketawa. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Karena tujuan mereka bukan untuk mencari jawaban, bukan mencari tahu. Tujuan mereka bagaimana bisa mengolok-olok. Tujuan mereka bagaimana bisa menghina. Jadi apapun sebenarnya pertanyaan, jawaban yang kita jawab terhadap pertanyaan mereka, itu mereka nggak butuh. Maka satu ayat yang dia kutip, di situ mereka ngotot. Di ayat satu itu tidak mau baca ayat sebelumnya, ayat setelahnya, ayat yang lain. Tidak ada, tidak akan mau. Hanya satu ayat kok. Di situ terus mutar-mutar. Di situ mutar-mutar. Dengan berbagai alasan. Ya, jadi begitu. Jadi Bang Oki sudah jawab tadi, Pak Pail juga sudah jawab. Kita tanyakan kembali, apa itu hukum Taurat? Ya pokoknya satu saja hukum Taurat yang kita tanyakan. Tidak Ya, paham. jadi poinnya itu ya teman-teman, karena dia itu udah berapa kali Bang naik gitu ya, bahwa itu terus. Itu saya tahu orang itu. Jadi di dalam Efesus 2 ayat 15 di situ tidak membatalkan teman-teman, tetapi lebih kepada penggenapan. Pokoknya Itu dibandingkan dengan Roma 10 ayat yang keempat, terus di dalam Galatia, di dalam Matius tadi tidak ada di situ dibatalkan, tetapi menggenapi apa yang tertulis di dalam kitab para nabi. Iya, bahkan Gitu. kalau kita lihat kitab Efesus yang tadi Bang ya, judul perikopnya itu dipersatukan dalam tubuh Kristus. Judul perikop daripada Efesus 2. Itu judul perikopnya. Nah ini. Saya lebih suka bertanya sama mereka cuma satu. Sampai sekarang belum dijawab Bang Oki. Siapa yang menulis surat Al-Baqarah? Saya bertanya juga itu, tapi tidak pernah ada yang mau jawab Bang. Sekali lama saya udah tanya itu, tidak mampu mereka jawab, tidak mampu. Iya. Mampu. Susah. Katanya oh itu sahabat Nabi yang menulis. Al-Quran itu ditulis oleh sahabat Nabi. Iya. Siapa yang menulisnya? Si A dikatanya. Nah, surat ini siapa yang tulis? Sampai besok belum ada jawaban. Karena selama ini mereka tidak pernah berpikir Bang, seperti yang saya bilang tadi. Kita bersyukur mereka mempertanyakan iman-iman Kristen sehingga membuat kita harus belajar ya, kita harus menggali. Betul. Nah, tapi ketika kita tanyakan iman mereka tidak mau menggali. Akhirnya keluarlah tuduhan bahwa ini sudah penistaan ya. Nah, jurus terakhir ini penistaan. Ini penistaan. Nah, Itulah kenapa saya tuh sering bikin slogan itu Bang kalau live itu, karena kesedihan hati saya. Drun kadrun itu kan, kadrun bertanya Kristen menjawab, Kristen bertanya kadrun mutar-mutar. Itu Iya. Bang. Salam Pak Robi, salam Bapak El, salam Bapak El. Salam Bapak El, salam. Tuhan berkati. Di konteksnya mohon tadi maaf, kan saya itu menyambung bicara sedikit. tentang kita orang yang bukan Yahudi itu kan. Jadi kita dipersatukan di dalam Kristus itu maksudnya. Kenapa kita orang yang bukan Yahudi sudah tidak melakukan sunat dan lain-lainnya gitu kan. Di aturan itu. Ya. Karena kita bukan orang asli Yahudi kan. Kita menjadi cuman ini di situ. Dipersatukan dengan Kristus di situ melalui. Jadi kita boleh dapat keselamatan kekal
yang tadinya kan untuk diutamakan tadinya untuk orang Israel gitu. Ya, jadi kita jadi termasuk Israel dengan dipersatukan tadi itu, bukan membatalkan itu. Iya. Karena hukum-hukum 10 hukum Taurat kan tetap kita lakukan itu dengan kasih karunia Kristus. Ya Bang Fendi, thank you. Tuhan Yesus Ya. berkati semua. Ya. Amin Pak Robi. Siap-siap Pak Robi ya. Tuhan Berkati, Tuhan berkati. Oke, saya turun ya. Siap. Siap Pak Robi, siap. Oke, Pak Pael, Pak Tosik lagi. Yap. Saya tambah sedikit. Salam. Salam. Saya tambahkan Salam, sedikit salam, ya, Pak Kage. di awal terkait Matius 5:18. Sebenarnya yang harus dia baca itu Matius 5:17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan melainkan menggenapinya. Tapi dia tidak tahu yang sebenarnya hukum Taurat yang paling penting di bawah Yesus itu apa, dia nggak paham. Itu kalau 10 hukum Taurat itu hanya kebiasaan yang dibuat oleh Musa di kitab para nabi Musa ketika umat Israel waktu itu tidak mematuhi perintah Allah. Jadi dikeluarkan 10 perintah Allah dan seterusnya. Tapi ada satu hukum yang digenapi oleh Yesus sendiri, yaitu kasih. Dan itu mereka tidak paham. Hukum kasih itulah yang digenapi oleh Yesus untuk menggenapi semuanya. Dia mengikuti itu. Yesus tidak datang ke dunia untuk menjadi lawan dari hukum Taurat, melainkan untuk menghormati, mencintai, mematuhi, dan melaksanakannya. Kata kuncinya tadi, sebelum semuanya terjadi. Di dalam hukum kasih tadi yang dibawa oleh Yesus itu ada kita bisa baca di Roma 13:8-10. Janganlah kamu berutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sama manusia, ia sudah menggenapi hukum Taurat, memenuhi hukum Taurat. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengimani dan lain-lain, sama juga itu salah satu hukum Taurat yang disebutkan itu. Jadi yang paling penting digenapi oleh Yesus itu adalah kasih sebenarnya. Kalaupun kita tanya orang itu tadi, nggak bisa Bang. Saya lari keluar sedikit dari ayat ini, saya cukup menjelaskan itu. Mereka masuk ke room orang itu tidak tahu diri. Mereka masuk, malah yang jadi moderator mereka, yang host yang punya room itu kalah. Jadi mereka yang ngatur hostnya, yang punya room itu di mana-mana. Ditanya nggak mau, tapi banyak ngotot bertanya, melenceng kemana-mana. Jadi menurut saya kalau orang seperti itu Bang, yang punya seperti Abang Pendi yang punya room seperti ini, nggak usah lama-lama Bang. Kalau mereka ngotot udah tenang aja lah, masih banyak yang mau bergabung Bang. Orang seperti itu nggak penting, benar yang ada itu kita. Ya oke lah dia mau menjelaskan, nggak apa-apa. Itu diberikan kesempatan supaya dia mau belajar tentang Alkitab begitu. Tapi kalau dia datang untuk meneror dengan pertanyaan dia yang tidak jelas, alah sekuku hitam saja tidak masuk di otaknya, apalagi seisi kitab suci Alkitab yang setebal itu, nggak bakal masuk Bang. Iya, siap. Gitu, udah tenang aja lah. Orang kayak gitu, saya dari kemarin ya, 2 hari lalu itu saya ngikutin Abang Pendi. Orang yang tadi namanya sudah diubah malam ini jadi Cristiano Ronaldo. Iya betul. Kemarin itu apa Aceh gitu lah. Apa Aceh. Nah, apa Aceh gitu. Nanti besok malam tahu, mungkin besok jadi Krisdayanti kayaknya. Bisa jadi. Itu dia buat. Oke, Bang. Oke, siap Pak. Terima kasih Bang. Salam. Itu sama sebenarnya, itu sama kayak tahu sama tahu. Sama itu. Saya tidak tahu. Sama itu gimana? Sama. Nah, sekarang begini. Makasih Bang. Gini, sekarang begini Daman. Coba apa bedanya Tuhan semesta alam dengan Tuhan semesta alam? Coba. Gini aja. Biar kamu memberi pengertian dengan gampang. Rabbul Alamin ya, itu arti sebenarnya itu Tuhan semesta alam apa Tuhan semesta alam, dan apa bedanya? Apa beda keduanya? Coba. Tuhan semesta alam itu dipakaikan oleh Allah. Enggak, artinya Oke. apa Tuhan semesta alam? Pemilik sekalian alam. Oke, kalau Tuhan semesta alam artinya? Tidak bisa disematkan kata Tuhan semesta alam. Karena Enggak Tuhan itu satu. bisa. Tidak bisa karena menyalahi konsekuensi kata. Sekarang gini Dis. Sebenarnya Andaikan sama itu Daman. Ini giliran saya. Saya kan jelasin nih. Silakan. Oke, kita pegang pertanyaan Edis. Apa bedanya Tuhan semesta alam dengan Tuhan semesta alam? Kan gitu. Saya jawab. Andaikan Tuhannya 7, ya, perbedaannya tidak ada, maka boleh. Tapi karena Tuhannya 1, yang wajib menyemat semesta alam hanya 1, yaitu kata Tuhan doang. Maka kata Tuhan ingin kamu sematkan kepada semesta alam, maka batallah kata-katanya. Tuh. Enggak, Tapi esensi kalau Tuhan, pengertian kalau Tuhan semesta alam itu 7, apa?
Tuhan semesta alam pemilik sekalian alam, pencipta sekalian alam. Oke. Kalau Tuhan dari semesta alam tidak bisa diunjukkan kata-kata karena Tuhan satu. Kan nggak nyambung. Tuhan semesta alam itu artinya pemilik. Misalnya begini. Misalnya begini. Tuan rumah itu artinya apa? Gini. Oke, Dis. Oke, saya terima nih. Saya terima. Sekarang gini. Menurut Edis, Tuhan semesta alam itu gimana? Sekarang menurut Edis nih. Pemilik kan semesta alam. Udah nggak diterima nih. Menurut Edis yang gimana? Yang empunya alam semesta maksudnya. Tuhan semesta alam berarti itu. Pencipta nih. Pemilik semesta alam. Berarti apa yang ada di alam dia pemiliknya. Iya. Oke. Sama kayak tuan rumah. Tuan rumah itu artinya yang punya kuasa di rumah itu. Pemilik dari rumah itu. Tuan tanah. Sama itu sebenarnya. Cuma sehubungan dengan masyarakat yang sudah membedakan kata Tuhan dengan Tuan, akhirnya jadi buntu diskusi kita itu masalahnya. Iya, saya terima. Saya terima. Tuhan semesta alam berarti pemilik semesta alam ini, benar? Ya. Kenapa Nabi Muhammad tidak memiliki orang Hindu? Kenapa Nabi Muhammad tidak memiliki orang Buddha? Kenapa? Karena memang Muhammad bukan tuannya atau Tuhannya orang Hindu. Berarti bukan semesta alam. Siapa bilang Muhammad Tuhan semesta alam? Memang. Makanya saya bilang saya tidak pernah bilang Muhammad Tuhan semesta alam. Kalimat yang tidak match. Ini makanya saya bilang kalian ini salah sangka dari awal saya. Andaikan kamu ingin sematkan kepada Rasulullah, enggak bisa. Daman, karena banyak saya katakan dengan tegas yang tidak percaya dia. Saya katakan dengan tegas, Muhammad bukan Tuhan semesta alam. Muhammad bukan Tuhan semesta alam, tapi Muhammad Tuhan atau Tuhannya umat Islam. Tuhan atau Tuhan nggak bisa, Tuhan doang bisa, Tuhan nggak bisa. Nah makanya saya bilang, nah ini saya punya gambar bagus nih. Tuhan bisa, Tuhan nggak bisa. Baik, saya punya gambar bagus nih kalau kayak begini caranya. Ini sudah capek ini saya ini. Coba Daman, yang mana yang tuannya orang Islam? Allah. Muhammad bukan Tuhan. Tuhan apa Tuhan? Tuhan apa Tuhan? Jangan dengerin. Enggak, jangan salah dengar, jangan salah dengar. Coba baca ini apa? Tuannya. Yang mana yang tuannya orang Islam? Nabi Muhammad. Muhammad tuannya ya. Sekarang. Sekarang gini. Sekarang gini. Kata tuan di dalam bahasa Arab itu adalah Rob, betul nggak? Betul. Berarti Muhammad adalah Robnya umat Muslim, betul? Yo. Allah juga Robnya umat Muslim, betul? Betul. Berarti Allah Tuhan juga nggak? Tuhan? Enggak lah, Tuhan. Loh, kan Rob juga. Gimana sih? Gimana? Sama seperti tadi. Kepala, ini Muhammad, kamu bisa dengar dulu. Muhammad, dengar dulu. Daman, kepala bisa Daman, kamu dengar artikan dulu. pemimpin. Daman, dengar Edis, dulu. ini kita bicara secara filsafat. Sebentar, ini dikit aja. Sedikit. Ini sedikit. Pemikiran kamu itu tidak bisa sifatnya general. Daman, sedikit. Gini. Di dalam bahasa aslinya, Daman, bisa nggak berpikir general? Gini. Di dalam bahasa aslinya general. Oke, please, sebentar Daman. Gini, di dalam bahasa aslinya Muhammad itu Rob. Allah juga Rob. Kenapa di dalam terjemahannya kok beda? Bukankah Rob itu Tuhan? Kalau begitu Allah juga Tuhan, sama-sama terjemahan kok. Kenapa? Sedangkan bahasa aslinya itu sama. Masa terjemahannya beda gimana? Dan kepala Edis bisa beda makna. Saya tanya Gimana? lagi pada saya. Oke, buatkan contoh spesifik. Saya terima. Kenapa pengertian kepala daerah dengan kepala Edis pusing, kenapa beda arti kepala itu, kenapa Dis? Karena itu kalimatnya beda. Enggak, kalimatnya beda. Itu kalimatnya beda. Enggak, kalimatnya beda. Kata kepala jadi beda arti Dis. Sudah. Karena kalimatnya beda. Kalimatnya beda. Harusnya kalau kamu membuat kepala yang sepadan gini. Dengar dulu. Dengar dulu. Daerah, dasar katanya tetap kalau kamu membuat kalimat seperti itu nggak tepat. Yang kedua, kepala Edis pusing juga saya dengerin dulu kamu. Kepala. Kenapa artinya jadi beda, Edis? Sudah, bisa saya jawab sekarang? Ya. Baik, karena kalimatnya beda. Kalau kamu mau mempadankan yang sama harusnya begini. Kepalanya Daman sama kepalanya Edis. Itu baru kalimat yang sepadan.
Iya, masa kamu membuat kalimat yang nggak sepadan? Sekarang saya tanya. Muhammad, pagi yang dengar. bahagia bersama Edis. Dengar, Muhammad Robnya umat Islam. Betul? Artinya Muhammad tuannya orang Islam, betul? Ya. Nah, Allah Robnya umat Islam. Artinya Ya. Allah tuannya orang Islam. Itu kalimat yang sama. Oke. Iya, jadi Allah itu tuan kalian juga. Gimana? Iya. Tapi bedanya Allah Tuhannya orang Islam, Nabi Muhammad bukan Tuhan orang Islam. Nah, kamu keterjemahan lagi. Maka kalau itu kamu ingin Kalau bedakan, kamu harus bedakan yang bandingkan tadi. kepala Edis dengan kepala pemerintahan, daerah itu dengan dua kepala kalimat yang Edis. berbeda. Ketika Harusnya kalau kepala kalimat yang daerah sama, dengan kepala kepala Edis beda daerah makna, Maluku pertanyaan saya, Utara, Edis, kepala kenapa? daerah Sumatera Utara, itu kalimat yang sama. Iya udah, ini kepala nih. Saya tanya nih, oke, ini di Edis ya, ada Pak Prabowo yang diartikan sebagai kepala negara. Oke, ada Bapak Kades yang diartikan sebagai kepala daerah. Oke, ada kepala Edis yang diartikan itu udah beda, sesuatu udah yang- beda kalimatnya. ya, organ. Oke, Kalimatnya saya udah tanya beda. dengan satu pertanyaan. Gini, saya tanya dengan satu pertanyaan. Ada berapa kepala Edis? Satu. Ya udah, yang mana Edis? Ini. Berarti Pak Prabowo bukan kepala. Bukan. Berarti kalau disebut kepala daerah salah. Enggak salah. Kenapa nggak salah? Tadi katanya bukan. Karena dua kalimat yang berbeda. Di mana bedanya? Contoh, Ya Allah. gini, kalau kamu membuat Gimana kalimat yang bedanya? sepadan begini, dengerin. Kalau membuat kalimat yang sepadan begini, Prabowo kepala negara Indonesia. Putin kepala negara Rusia. Itu kalimat yang sepadan. Ya udah, ini yang kita tinjau kata-kata kepala bisa beda kalau disematkan kepada Pak Prabowo. Oke, bisa apakah beda kalau disematin apakah ke ini Edis. dua kalimat yang berbeda? Dua kalimat yang berbeda. Oke, di mana Muhammad Rob dari umat, betul? Kalau saya tanya kau mau lari lagi. Muhammad Rob dari umat. Sebentar, Daman, pelan-pelan. Muhammad Rob dari umat, betul nggak? Lari, gue udah capek. Gue udah beda. Mau Gua lari. udah capek. Mau lari. Enggak, gue udah capek. Mau lari. Lebih baik Capek kalau dia iya, teman-teman. Enggak, gini Dis. Oke, saya closing aja. Bukan closing. Oke, dia closing teman-teman karena dia sudah capek. Kalau Edis memang mau percaya Nabi Muhammad Tuhan, silahkan. Tapi umat Muslim nggak ada yang percaya. Rob aja, bukan Tuhan. Ngapain diterjemahan? Saya sudah percaya Muhammad Robnya umat Islam. Coba pesan Daman. Nabi Muhammad nggak ada yang mau terima Nabi Muhammad Tuhan. Andai umat Muslim percaya Nabi Muhammad Tuhan, murtadlah dia. Maka hari ini saya tidak akan mau Muslim jika saya harus menyembah manusia yang namanya Muhammad SAW. Menyembah itu apa? Apa namanya? Menyembah itu apa? Menyembah. Gimana cara kita beribadah gitu loh, jangan menyembah. Iya, yang menyembah itu terlalu sempit, terlalu kecil, beribadah. Ya udah itu. Oke. Sekarang gini Dis, kalau soal kelayakan aja, boleh nggak? Gini, kelayakan, aku nggak akan tanya baik. Sekarang kita bicara kelayakan, yuk. Nah ini baru kelayakan. Kita jangan bahas itu. Sekarang layak. Mana yang layak dipertuhan? Allah apa Yesus? Ayo, silakan. Yuk. Allah apa Yesus? Ayo. TikTokan bagaimana nih? Silakan, ayo. Siapa yang pantas dituhankan? Yesus, Bapa dan Yesus dan Roh Kudus atau Muhammad dan Allah? Ayo, silakan. Ya, nggak masuk Nabi Muhammad lah. Orang Nabi Muhammad kepercayaan Islam bukan Tuhan. Nggak masuk Nabi Muhammadnya karena kepercayaan Islam bukan itu. Ya, dituhankan lah. Kan tadi yang mana yang layak dituhankan? Kalau Edis mau silahkan. Edis nyembah Yesus sama Nabi Muhammad silahkan. Saya nggak larang loh. Jangan ajak. Kami jangan putus asa. Gini. Kenapa Edis maksa banget kami harus nyembah Nabi Muhammad? Kenapa maksa banget Edis? Al-Quran yang memaksa. Loh, Al-Quran aja menyebutkan orang yang mengikuti rabi-rabinya tanpa batas menuhankan kok namanya. Ya udah. Kok ya udah? Ya udah. Putus Saya asa. pegang kata-kata Edis. Ya. Saya pegang kata Edis. Al-Quran memerintahkan umatnya ataupun hamba Allah untuk menyembah Muhammad. Betul? Betul. Bukan menyembah, menuhankan atau menjadikan dia sebagai robnya, sebagai ilahnya. Nanti lebar lagi. Menuhankan korek maksudnya gimana?
Nggak tahu, kamu yuk kok yang menuhankan korek. Saya belum pernah dengar ada orang menuhankan korek. Ada aja. Tapi kalau Ini menuhankan, orang, kamu gini, menuhankan definisi, presiden, gini. menuhankan pimpinanmu, menuhankan definisi. ulama ada. Edis, sifat daripada anjir. Sifat daripada Kalau menuhankan definisi, korek, Edis. saya belum Sifat pernah tahu. daripada definisi. Ya udah, andaikan nih saya nyembah korek nih, ataupun dia Ya mah menuhankan kamu yang korek. menjelasin, kamu Menurut gimana Edis, maksudnya nyembah definisi korek? sembah apa? Makanya gini, Jangan ada orang nyembah korek, api, kok ada orang korek nyembah sih? mati. Mana ada orang menuhankan korek? Sabar. Jangan korek, ayo bilang menuhankan ulama gitu yuk, sesuai dengan At-Taubah 31. Yuk. Ya udah, sabar Edis, sabar. Ada orang Majusi menyembahkan matahari, ada yang nyembah bulan, ada yang nyembah Di mana Horus, ayatnya ada yang Majusi? nyembah Di mana ayat Brahmana, Majusi Siwa. menyembah bulan? Jangan Enggak, Majusi ngada-ngada. nyembah bulan. Gini aja menuhankan ulama gitu. Enggak ke situ, Edis enggak akan ngembang, nanti diem dulu. Putus Anggap asa kan dia, iya teman-teman. saja Putus dulu asa dah. dia. Dia putus asa. Bukan putus asa, gue Teman-teman capek, muslim. Edis. Yang waras ngalah, Edis. Yang waras ngalah. Dia Apa capek. artinya? Dia Yang putus waras ngalah. asa, teman-teman. Gini, di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 31. Pokoknya sampai lari hari ini. Di hari lebaran ini, Daman kita bikin pingsan, saudara-saudara. Edis. Oke, gini Daman, gini. Enggak, sejarah umat manusia dalam menuhankan, boleh. Oke, Nih, nah. ada yang menuhankan Ini. alim ulamanya, Oke. betul? Kenapa? Gak usah lari ke korek. Dia stres bentar lagi pencet tombol larinya. Makanya tetapin dulu definisi Tuhan. Definisi Apa menuhankan. Ya udah, definisi menuhankan menurut Edis gimana? Bukan menurut saya, menurut Muhammad. Ya udah, menurut Oke, Muhammad menurut gimana? Muhammad. Baik. Pada suatu waktu di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Taubah ayat 31, suatu ketika Muhammad itu sedang membaca surat At-Taubah 31. Mereka menjadikan rahib-rahibnya dan alim ulamanya sebagai Tuhan di samping Allah. Lalu datanglah seorang Nasrani yang bernama Adi ibn Hatim. Dia bilang sama Muhammad, kami tidak menuhankan alim ulama kami. Kami tidak menyembah rahib-rahib kami. Tidak beribadah kepada rahib-rahib kami. Apa kata Muhammad? Tidak. Kamu mengikuti ulama-ulamamu tanpa batas. Sekalipun ulama-ulamamu mengharamkan yang halal, kamu ikuti. Menghalalkan yang haram, kamu ikuti mereka. Yang demikian itulah ibadahmu kepada alim ulamamu. Mau kamu bantah nggak penjelasan Muhammad itu? Enggak. Berarti kamu setuju? Ketika orang mentaati sesuatu tanpa batas, dia mengharamkan yang halal, kamu ikuti, menghalalkan yang haram, kamu ikuti, berarti itu mentuhankan. Setuju. Kenapa kamu nggak mengakui kamu mentuhankan Muhammad? Orang Muhammad juga seperti itu kalian bikin. Oke. Contoh, contoh. Udah. Bohong diharamkan oleh Al-Quran. Surat Al-Ahzab ayat 70. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Quran. Tapi sama Muhammad diharamkan mengucapkan yang benar. Dengan cara bagaimana? Oh, kalian boleh berdusta di dalam 3 perkara. Kalian lebih patuh sama Muhammad. Sebenarnya bukan Muhammad yang ngomong gitu. Yang ngomong itu pengarang kitab Sahih Bukhari. Nah, makanya kalian menuhankan ulama-ulama kalian itu. Itu pertama. Kemudian kedua. Di dalam Al-Quran apa dikatakan? Wahai umat muslim, diharamkan bagi kalian mengkonsumsi darah. Dikonsumsi, nggak boleh. Tapi ketika darah Muhammad diminum, apakah Muhammad mengharamkan? Tidak. Malah dikatakan kepada orang yang minum darahnya, haram tubuhmu disentuh api neraka. Lagi-lagi Muhammad menghalalkan yang diharamkan Allah. Dan kalian patuh kepadanya. Itulah penyembahan ibadah kalian kepada Muhammad. Silakan, mau bantah apa? Oke. Ini jangan dipotong, aku nggak potong nih. Silakan. Dalam skema logik ada yang namanya bersatu dalam definisi. Kalau definisinya udah bersatu, itu menunjukkan apa? Itu baru adanya konklusi efektif.
Itu satu. Sekarang versi Edis arti kata menuhankan karena menaati dan menuruti. Maka akan timbul pertanyaan, apa kabar polisi? Ketika kita taati dan kita turuti, kenapa dia tidak jadi Tuhan? Satu. Nah, terus kata-kata raja. Esensi daripada raja secara definitif adalah sesuatu yang memimpin satu negeri. Tapi saya berhasil menyematkan kata raja kepada Edis ketika saya katakan, Edis, jangan merajai uangmu. Untuk menunjukkan apa? Ini kata-kata yang sifat majas yang dijelaskan di dalam kelas 2 SMP. Timbullah pertanyaan saya, Edis SMP-nya tamat enggak? Itu satu. Karena ada yang namanya majas. Itu satu. Ketika majas itu disebutkan oleh Nabi Muhammad dengan kata-kata menuhankan Robi, dengan kata-kata menaati para ulama mereka, di mana saat itu Nabi Muhammad ngomong dengan Yahudi, di mana para Yahudi itu mereka menaati para rabinya dengan memfitnah para rasul, mereka dengarkan. Contoh, Lot di dalam kitab kalian berzina dengan kedua anaknya. Al-Quran mengangkat Lot sebagai rasul. Nabi Muhammad mana ini bahasan ini? Yang dibahas apa? Malah lari ke Lot. Diam-diam dulu, belum kelar. Nah, putus asa nanti dah. Daman, yang kesimpulan kita tadi Daman, kalau Anda lebih mematuhi Muhammad, walaupun Muhammad menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, berarti menuhankan Muhammad, setuju? Saya belum kelar. Oke. Malah lari ke Lot katanya. Sabar, Edis, sabar. Ya. Oke. Lemes dia teman-teman, karena koinnya THR-nya nggak ada. Lemes dia. Waduh teman-teman muslim, tolong tambahin rokoknya Daman. Edis. Oke. Jadi bedanya begitu kita Daman ya. Kalau kalian pendebat-pendebat muslim, kalian kecanduan rokok, itu kan ngerokok terus kamu itu waktu itu. Wah, lihat itu. Kalian itu debat dapat koin buat apa? Buat beli rokok. Fakta kan? Fakta. Bagaimana kalian berbicara tentang agama? Bagaimana kalian berbicara tentang Tuhan? Tapi diri kalian sendiri kecanduan nikotin. Udah tahu nikotin kencing setan. Edis. Loh. Ayo, belum mau bertobat. Lemas dia teman-teman. Lemas dia, lemas. Enggak, aku dulu pas debat pertama sama Edis aku enggak selemas ini. Tapi aku menghargai Idul Fitri. Kan? Lemas dia. Menghargai Idul Fitri. Karena ibarat gini, ini mohon maaf aku ngomong sama netizen ya. Apa namanya itu ya. Kita tugas ngasih tahu. Lemas ya, dia. Dia gak mau. Gak apa-apa. Gak apa-apa, gak jadi masalah. Dia kan nyari menang. Dia menang, saya kalah. Lemas dia, aku juga dia kalah. Karena ibaratnya kita udah nunjukin. Kalah. Enggak ke bahasa Arab. Bahasa Arab itu ada istiarah, ada kinayah, ada tasbihat. Mungkin susah bagi Edis. Saya masuki kepada bahasa Indonesia. Ada personifikasi, ada hiperbola, ada ironi. Kalau dia juga khianati 3 konsekuensi yang diajarkan dalam bahasa Indonesia, berarti kita tahu tingkatan SMP dia kemana pas pelajaran bahasa Indonesia. Kan itu doang. Udah. Daman lemah. Sama seperti kita ngomong, kamu merajai uangmu. Kamu menjadikan uangmu sebagai raja. Namun apakah hakikat raja itu adalah uang? Bukan. Sama seperti kamu menuhankan para rabimu. Apakah rabi-rabi itu hakikatnya adalah Tuhan bagi mereka? Bukan. Karena itu majazi. Karena itu majas. Ini kan kebenaran secara apa? Global saya kasih nampak. Secara global yang punya akal pasti mikir. Tapi ketika itu tidak mau dipikir, nyari menang, maka saya kalah. Oh berarti Tuhannya orang Kristen itu Allah? Kok Tuhannya orang Kristen? Tuhannya seluruh makhluk itu Allah. Berarti orang mereka Kristen, tidak berarti mau. Berarti Tuhannya orang Kristen juga Allah? Allah. Bedanya kalian tidak mau. Bedanya kalian tidak mau. Makanya dari tadi saya tanya, uji kelayakan. Pantesan Daman ini gini, uji kelayakan, Edis. Uji kelayakan. Atas landasan apa kamu menyembah Yesus sebenarnya di tahun 2025 ini? Baik. Atas dasar apa? Oke, kita naik ya. Kita naik karena mereka sebenarnya udah mengakui Muhammad itu Rob mereka. Ya, masalahnya nggak usah keterjemahan, tapi sudah diakui Daman bahwa Muhammad itu Robnya. Oke, mantap. Kenapa?
kenapa kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Ya kan? Karena begini, karena Yesus itu dia memiliki kuasa. Itu bacaan, Edis. Itu nggak subjektif, nggak objektif. Kok nggak objektif? Kamu nggak lihat Yesus, kamu harus jujur. Kamu nggak lihat dia dan nggak lihat kuasanya. Kamu baca kan? Nah, sama, kamu juga nggak lihat Allah. Iya, saya baca kan. Kita sama-sama umat yang sedang membaca dan bukan menafsirkan, membayangkan hal itu benar. Iya, sama-sama. makanya. Iya, sekarang kita berpikir subjektif. Berpikir objektif. Kamu baca, gua paham Allah. Saya baca, paham Allah. Kamu baca, paham Yesus. Benar? Iya. Benar. Sekarang pertanggungjawaban itu terhadap konsekuensi logik. Sekarang gini, ketika kamu membaca Yesus Tuhan, kenapa kamu bisa tuhankan? Kenapa saya tuhankan Yesus? Iya. Karena segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepada Yesus. Itu karena membaca, Edis. Iya, terus? Iya, bagaimana kalau nggak karena membaca terus Tuhan gimana? yang benar? Ada aja sih Daman nih. Ya udah Itu sudah konteksnya membaca. Mau lebih saya simpelin sekarang. Mau saya lebih simpelin. Gimana? Lebih simpelnya, buang Kristen, buang Islam, buang Hindu, buang Buddha, buang segala agama. Pertanyaan saya, andaikan kita manusia harus bertuhan, Tuhan yang seperti apa? Tuhan yang seperti apa? Yang Kita memiliki buang nih, kuasa. jangan ada lagi dogma-dogma, doktrin-doktrin, jangan ada yang lagi. yang memiliki kuasa untuk melakukan sesuatu terhadap diri kita. Sabar, bentar. Aku habis baterai, bentar. Oke lah teman-teman ya, Daman nampaknya sudah lemas, sudah kurang gizi atau bagaimana? Debat sama gua bukan kelas EU. Ya, intinya saya sudah ucapkan terima kasih lah Daman. Kamu sudah. Dulu yang tadi kelas. Bapak Ibu Saudara, sahabat Studio Kristen Channel, kita sudah dengar debat ini dan mari kita akan melandasi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Amsal pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-35. Begini bunyi firman Tuhan. Berbagai-bagai nasihat. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain. Jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini. Hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur, dan gelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturannya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, beberapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan mengunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dan tiba-tiba sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tanpa tangan yang menumpahkan darah, orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Seorang saksi dusta yang menyerbu-nyerbukan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Nasihat-nasihat tentang perzinahan. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu.
Tambatkanlah senantiasa semua itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya. Dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu. Janganlah terpikat oleh bulu matanya. Karena bagi seorang sundal, sepotong roti yang penting. Tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Dapatkah orang membawa api dalam gelungan baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah seorang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya. Tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Malunya tidak terhapuskan. Karena cemburu adalah geram seorang laki-laki. Ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Ia tidak akan mau menerima tebusan satupun. Dan ia akan tetap bersikeras betapa banyak pun pemberianmu. Demikian kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Kiranya kita tetap tekun, berdiri kokoh terhadap iman kita kepada Tuhan Yesus. Bila kita menjauhkan diri dari segala kejahatan, perzinahan, pertengkaran, dengki, bahkan kemarahan, mari kita saling mengasihi sesama dan saling mendoakan. Sekian saja Bapak Ibu Saudara, sehingga video ini juga memberkati kita, menguatkan iman kita kepada Tuhan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.